Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini semua kita dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga mahasiswa sekalian bisa menyimak materi yang akan saya sampaikan melalui video. Untuk pertemuan keempat dan kelima ini akan disajikan menggunakan metode asinkronus Maya ya, dikarenakan saya baru mendapat kabar bahwa besok pagi akan ada kedatangan tim dari prefektur Mi dari Jepang. Jadi mohon maaf, saya langsung membuat video untuk dibahas ya, untuk membahas materi pertemuan keempat dan kelima. Nah, tetapi walaupun melalui video, harapannya seluruh mahasiswa tetap dapat mendapatkan materi, menyimak materi, dan menyelesaikan sampai dengan tahap yang ke akhir ya. Tahap terakhir ini nanti setelah penyampaian materi akan ada kuis yang akan dikerjakan melalui Google Form. Jadi tolong tidak di-skip untuk materinya ya, karena kuis nanti akan berkaitan dengan pertemuan kita mengenai materi hari ini. Nah, kedua pertemuan ini sebenarnya materinya saling berkaitan ya, mulai dari intervensi, implementasi, dan evaluasi ya, serta bagaimana dikemas semua dari hasil pengkajian sampai dengan evaluasi ini dalam bentuk dokumentasi. Nah, mahasiswa sekalian ya, sebelumnya pasti sudah belajar di dalam mata kuliah proses keperawatan berpikir kritis mengenai bagaimana menyusun intervensi keperawatan ya. Di keperawatan keluarga kita juga sama pendekatannya mengacu pada buku Siki ya, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Dan untuk menentukan luaran atau kriteria hasil, kita mengacu pada buku SLKI ya, Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Baik, saya akan share screen untuk topik kita hari ini ya. Seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa eh, pada area skup keperawatan keluarga, kita juga mengacu kepada aturan dari PPNI bahwa kita menggunakan 4S ya. Kalau sebelumnya 3S sekarang menjadi 4S ya. SDKI, SIKI, dan SLKI. Nah, intervensi keperawatan keluarga juga sama, kita mengacu ke SIKI, hanya dalam implementasinya kita tetap melakukan pendekatan berdasarkan 5 tugas perawatan keluarga. Mulai dari kemampuan keluarga mengenal masalah gitu ya. Jadi nanti di tujuannya itu kita harus dibunyikan ya, tertulis tujuan untuk intervensi ini adalah untuk mengenal masalah, untuk mengambil keputusan, untuk merawat anggota keluarga yang sakit, untuk memodifikasi lingkungan atau untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan. Ya, jadi bedanya mungkin dengan pilar yang lain ya, dengan bidang keperawatan yang lain adalah bahwa pada saat menyusun tujuan itu harus muncul tujuan dilakukannya intervensi ini adalah untuk mencapai 5 tugas perawatan keluarga ya yang dikeluarkan oleh Friedman. Oke, baik. Nah, dari hasil keputusan Menteri Kesehatan ya, Kepmenkes nomor HK 01/07/Menkes/425/2020 bahwa kita sudah ya mengeluarkan standar profesi untuk perawat. Ini sudah dikeluarkan, sudah di SK-kan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, di standar profesi ini sudah dijelaskan mengenai area kompetensi perawat, juga sudah menguraikan masalah diagnosis dan keterampilan tiap jenis perawat.
Jadi perawatnya itu kan ada jenisnya, ada vokasi, ada profesi. Nah, kalau kalian di sini adalah profesi. Nah, di dalam standar itu ada 335 masalah keperawatan, ada 149 diagnosis keperawatan, dan ada 531 keterampilan keperawatan yang harus dikuasai. Ya, semua keterampilan yang diajarkan di dalam eh, standar profesi perawat ini harus bisa dikuasai dan bisa diterapkan di tatanan manapun, baik itu rumah sakit, klinik, puskesmas maupun di masyarakat. Ya, semua mengacu ke sini. Jadi sudah terstandar. Jadi perbedaan dengan pendekatan yang terdahulu bahwa diagnosis keperawatan keluarga ini memang tidak mengacu ya, sebelumnya belum mengacu ke SDKI. Jadi bunyi problem berhubungan dengan etiologi, etiologinya ini kita mengambil dari 5 tugas gitu. Tapi sekarang etiologinya sudah disesuaikan dengan SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia yang dikeluarkan oleh PPNI. Nah, untuk diagnosis di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya eh, bagaimana menentukan diagnosis keperawatan dengan cara menarik dari 5 tugas perawatan keluarga, dan langkah selanjutnya setelah penetapan diagnosis adalah menentukan intervensi dan tindakan keperawatan di keluarga. Ya. Nah, apa itu tindakan keperawatan atau intervensi keperawatan? Ada perbedaan yang dari segi istilah gitu ya, ada perbedaan definisi ya. Kalau yang namanya intervensi adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai outcome. Kalau tindakan adalah perilaku spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi. Jadi kalau bahasa mudahnya mungkin intervensi itu lebih ke perencanaannya gitu ya, yang kita kenal itu perencanaan. Kalau tindakan itu ke implementasi. Mungkin nanti hanya sedikit perbedaan istilah aja. Kalau di intervensi misalnya observasi tanda-tanda vital gitu ya. Tapi kalau tindakan mengobservasi tanda-tanda vital. Jadi hanya ada kata kerjanya saja yang membedakan gitu. Nah, di dalam buku Siki ya harapannya di sini sudah terbiasa sebenarnya ya karena sudah melalui keperawatan anak gitu ya, keperawatan apalagi yang sudah misalnya maternitas itu. Harapannya sudah mulai terbiasa atau familiar dengan intervensi-intervensi keperawatan yang ada di dalam buku Siki. Ya, di dalamnya ada sekitar 590 intervensi yang harus dikuasai. Nah, memang di buku Siki yang dikeluarkan oleh PPNI itu tidak terlihat jelas mana intervensi yang boleh dilakukan oleh perawat vokasi D3, oleh perawat nurse dan nurse spesialis gitu ya. Itu tidak ada batasan lain dengan bukunya Nanda. Ya, kalau misalnya ada yang pernah membaca buku Nanda, itu di bagian belakang tuh lampiran ada apa namanya petunjuk gitu ya, ada keterangan. Misalnya eh, relaksasi otot progresif itu untuk perawat D3 tidak boleh gitu, tetapi harus oleh yang nurse. Jadi ada ketentuannya gitu. Nah, tapi di Siki ini tidak diatur gitu ya, tidak diatur. Ini kelemahannya. Tapi kalau di bukunya Nanda itu ada jelas gitu. Ini kelemahan Siki di sini ya. Nah, apa saja yang menjadi eh, komponen dari intervensi keperawatan? Di dalam buku Siki ini dijelaskan ada nama intervensinya. Ya, misalnya nama intervensi ini manajemen nutrisi gitu ya. Nah, ini nama intervensinya. Jadi ketika menuliskan di perencanaan, kita jangan hapus yang tulisan manajemen nutrisi ini jangan dihapus gitu ya, karena itu bunyi sikinya gitu. Jadi
tetap harus eh, dicantumkan manajemen nutrisi. Lalu di dalam intervensi keperawatan juga di halaman buku Siki nih kalau kalian buka pasti membaca ini. Ada makna label intervensi atau definisinya. Kita harus pahami juga manajemen nutrisi itu apa sih gitu ya. Nih misalnya manajemen nutrisi adalah mengidentifikasi dan mengelola asupan nutrisi yang seimbang gitu. Nanti di dalam komponen yang ada itu ya, ada juga tindakannya. Ya, ada tindakannya. Apa itu tindakan? Yaitu rangkaian aktivitas yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Nah, ini tindakannya ya. Disingkat OTEK gitu. Jadi ada observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Nah, bentuk tindakannya ini apa? Ini nanti dijabarkan ya. Jadi silahkan diidentifikasi sesuai dengan kasus dan kebutuhan pasiennya kira-kira tindakan yang perlu dilakukan pada pasien yang dikelola itu yang mana. Jadi bisa jadi tindakannya tidak semua diambil gitu. Kalau tidak sesuai nggak usah semuanya gitu ya. Jadi cukup tindakan yang memang diperlukan untuk pasien tersebut ya. Nah ini adalah komponennya. Jenis tindakannya tadi ada otek ya. Ada yang sifatnya observasi, ada yang sifatnya terapeutik, ada yang sifatnya edukasi, ada yang sifatnya kolaborasi. Nah, keempat-empatnya boleh dilakukan oleh perawat karena memang sudah ditetapkan standarnya oleh PPNI. Ya, kita wajib mengobservasi, ya, mengobservasi itu mengumpulkan data status kesehatan. Ya, contohnya apa? Mengidentifikasi status nutrisi, mengidentifikasi makanan yang disukai, monitor berat badan, monitor hasil lab gitu ya, itu tindakan observasi. Yang kedua adalah tindakan yang sifatnya terapeutik ya untuk memulihkan dan mencegah perburukan kesehatan. Misalnya apa? Lakukan oral hygiene. Nah, ini adalah tindakan mandiri keperawatannya sebenarnya ya. Tindakan terapeutik ini adalah terapi atau tindakan yang eh, mandiri dilakukan oleh perawat gitu. Intinya atau ruhnya itu ada di sini sebenarnya. Ya, berikan makanan tinggi serat atau tinggi kalori, tinggi protein, sajikan makanan secara menarik dan selagi hangat, misalnya gitu ya. Nah, di sini inti perawat ya. Kemudian yang ketiga adalah edukasi. Ini untuk meningkatkan pengetahuan atau kemampuan perawat ya. Misalnya anjurkan posisi duduk, ajarkan diet yang diprogramkan gitu ya. Edukasi mengenai apa gitu ya. Misalnya mengenai eh, langkah-langkah diet yang tepat gitu. Itu edukasi ya. Ini juga bagian peran perawat tapi dalam bentuk pendidikan kesehatan. Lalu ada Kak kolaborasi, bekerja sama dengan perawat atau nakes lainnya ya. Kolaborasi pemberian obat atau medikasi anti nyeri ya, eh, anti emetik atau anti mual, anti emetik itu ya. Lalu misalnya pemberian cairan melalui infus, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori, jenis nutrien dan lain sebagainya. Nah, ini sifatnya kolaborasi ya. Memang boleh diperbolehkan kita melakukan tindakan kolaborasi ya, bahkan harus, tetapi jangan sampai lupa gitu ya. Kita itu suka lupa, senang banget melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya kolaborasi. Kalau mau ujian di ruangan itu, ujiannya apa? Ngasih obat gitu ya. Atau misalnya apa? Mengganti cairan infus gitu. Itu tindakan kolaborasi sebenarnya bukan inti perawat ya. Kalau inti perawat yang tadi saya sampaikan di sini nih, terapeutik atau edukasi gitu. Supaya apa kelihatan perawat itu sebenarnya tugasnya apa ya gitu. Jangan hanya ngasih obat mulu, itu kan tindakan kolaborasi ya. Dokter yang meresepkan, perawat itu yang memastikan obatnya sampai pada badan pasiennya gitu. Jadi
eh, maksimalkan untuk tindakan-tindakan yang sifatnya terapeutik, edukasi itu yang diutamakan, ya. Nah, eh, untuk mempermudah bagaimana kita menentukan intervensi, ya, ada tautan atau linkage di dalam bukunya. Ya, di dalam bukunya itu ada link gitu, tautannya. Kalau misalnya diagnosisnya eh, diare, apa sih kira-kira intervensinya yang bisa diangkat gitu? Ada rekomendasi intervensi yang boleh kita ambil eh, untuk diagnosis tertentu. Itu tujuannya untuk membantu penentuan intervensi setelah kita tegakkan diagnosisnya dan tegakkan luarannya gitu. Itu untuk mempermudah kita sebenarnya. Tetapi tautan ini bukan untuk menggantikan clinical judgment perawat. Ya, pemilihan intervensi ini tetap harus didasarkan pada clinical judgment dengan mempertimbangkan kekhasan kondisi pasien. Itu kata kuncinya. Jadi eh, belum tentu semua psiki yang direkomendasikan ini sesuai dengan pasien gitu. Kita harus tetap identifikasi datanya, tanda dan gejala yang di pasien itu apa, intervensinya apa yang harus dilakukan. Jadi jangan karena ini rekomendasi ambil semua enggak gitu ya, tapi tetap harus pertimbangkan karena tiap pasien itu punya khas masing-masing kondisi ya. Di pasien A DBD, pasien B DBD, tapi kadang eh, tingkat imunitas, terus daya tahan terhadap penyakit tiap orang itu beda-beda. Ada yang dia DBD tapi masih kuat gitu ya. Ada yang DBD dia nyeri sendi, tiduran lemas gitu, udah kayak mau pingsan gitu. Jadi daya tahan tiap orang itu berbeda-beda. Jadi tolong diperhatikan juga clinical judgment-nya itu dengan mempertimbangkan kondisi pasiennya ya, tidak bisa disamaratakan. Nah, eh, intervensi itu ya ada level satu, level 2 ya. Level satu itu adalah intervensi utama. Itu yang prioritas ya, itu adalah yang memang utama harus dilakukan ya. Kalau level 2 adalah intervensi pendukung. Dia tidak bersifat resolutif tapi dapat menunjang resolusi masalah gitu. Jadi di intervensi itu nanti ada bagian atas ada intervensi utama, bagian bawah ada intervensi pendukungnya. Intervensi utama biasanya itu yang wajib dilakukan gitu ya, harus dilakukan. Tapi kalau pendukung itu disesuaikan tadi dengan kondisi pasien ya, diperlukan atau tidak. Ya, misalnya ini ya, contoh tautan dari SDKI ke psiki. Ya, misalnya kita angkat defisit nutrisi. Rekomendasinya untuk intervensi utama itu untuk masalah defisit nutrisi adalah dengan melakukan manajemen nutrisi dan promosi berat badan. Ada intervensi pendukungnya, misalnya dukungan kepatuhan program pengobatan, edukasi diet, edukasi kemoterapi, konseling laktasi, dan lain sebagainya. Ini intervensi pendukungnya. Ya, ini di buku Stiki sudah ada. Ya, di keperawatan keluarga bagaimana ya sama disesuaikan ya. Hanya apa sih yang menjadi titik tolak perbedaannya gitu ya. Intervensi di keperawatan keluarga tadi pertama harus eh, memiliki tujuan. Kalau dulu itu masih tupan-tupen ya, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang itu menyelesaikan eh, apa problem atau masalah, tujuan jangka pendek menyelesaikan ke etiologi. Nah, dulu masih seperti itu. Kalau sekarang bunyinya langsung tujuan aja. Jadi tujuan perawatannya ini untuk apa? Tujuannya kalau di keperawatan keluarga yaitu untuk mengatasi tadi mencapai 5 tugas perkembangan keluarga yang tadi. Itu perbedaannya. Lalu yang selanjutnya adalah memprioritaskan tindakan-tindakan ya, intervensi-intervensi yang sifatnya pemberdayaan keluarga gitu. Itu yang menjadi pembeda ya di dalam menentukan intervensi keperawatan keluarga.
Nah, ini pertimbangan pemilihan intervensi keperawatan mungkin pernah juga dipelajari ya bahwa ketika menentukan diagnosis keperawatan kita tentunya ingin mencapai hasil yang diharapkan ya. Ada SLKI, dilihat dari SLKI, luarannya apa. Dan untuk mencapai luaran ini ya, maka dilakukan suatu intervensi. Jadi intervensi yang dilakukan ini tujuannya adalah untuk mencapai luaran yang diharapkan. Nah, bagaimana menentukan intervensinya? Pertama, melihat kemampu laksanaan intervensi. Ini bisa nggak ya dilakukan intervensinya? Memungkinkan nggak ya pada pasien ini gitu ya? Dan yang kedua, penerimaan pasien. Pasiennya mau nggak dilakukan tindakan gitu. Kemudian intervensi keperawatan juga sekarang ini harus berbasis EBN ya, Evidence Based Nursing. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada. Jadi selain melihat ke buku Psiki juga bisa eh, melihat rekomendasi dari hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal penelitian. Ya, itu sebagai dasar perawat melakukan intervensi. Dan yang selanjutnya adalah dilihat dari kemampuan perawat. Ya, tadi saya sampaikan bahwa di Nanda itu ya, di Amerika itu jelas perawat D3 tugas ngapain gitu ya. Misalnya manajemen nutrisi boleh dilakukan siapa sih? Nurse atau perawat vokasi, perawat D3 atau nurse spesialis gitu. Dia dikasih tanda contreng-contreng yang boleh melakukan itu gitu. Kalau misalnya ada tindakan yang eh, boleh dilakukan oleh nurse spesialis, tapi ternyata yang nurse itu adalah nurse spesialis itu yang sudah S2 dan spesialis ya, sudah mengambil spesialis keperawatan gitu. Nah, kalau misalnya tindakannya di psiki itu dilakukan oleh spesialis, tetapi ternyata oleh nurse juga dia pernah mengikuti pelatihannya, misalnya ya perawatan luka advance yang lebih tinggi gitu ya, perawatan luka modern. Kalau yang nurse saja sudah pernah melakukan pelatihan itu, sudah tersertifikasi, nah itu boleh dilakukan. Jadi melihat kemampuan perawat. Kalau mampu punya aspek legalnya ya punya sertifikasi itu boleh dilakukan gitu. Nah, itu tadi adalah SIKI ya. Selanjutnya SLKI ya, Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jadi memang tidak bisa terpisah ya, materi ini pasti saling berkaitan kedua topik ini. Nah, kalau luaran itu dulu dikenal sebagai kriteria hasil ya, di mana si kriteria hasil itu di apa namanya disusun, ditentukan setelah kita menyusun diagnosis. Diagnosisnya apa gitu ya. Lalu nanti apa sih luaran hasil yang ingin dicapai ya. Kita kemarin sudah belajar diagnosis dari SDKI ya. Kita tahu ini di setiap halaman SDKI ini ada yang namanya label atau masalahnya, masalah keperawatan atau problem, lalu ada definisinya, apa sih artinya ya. Kalau mahasiswa ini wajib membaca definisinya. Jadi kalau ini kira-kira masalah keperawatannya apa, definisinya apa gitu. Jangan sampai salah menetapkan diagnosis. Ya, lalu etiologi juga. Etiologi nanti dipilih salah satu untuk menjadi bagian dari rumusan diagnosis keperawatannya, penyebabnya. Terutama untuk diagnosis yang aktual karena rumusnya problem berhubungan dengan etiologi, lalu ditandai dengan gejala mayor dan minornya apa yang ada pada pasien. Ya, ini sudah tahu ya. Gejala mayor kemarin saya sampaikan minimal 80%-nya. Jadi kalau misalnya ini ada eh, 5, maka empatnya minimal ada data. Kalau minor tidak ada batasan ya. Kalau misalnya nggak ada ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ada itu akan menunjang memperkuat penegakan diagnosis ini. Nah, ini sudah tahu ya. Jadi setelah menentukan diagnosis, kita baru menentukan si luaran.
ya, luarannya atau outcome. Apa itu luaran ya? Adalah aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur, meliputi kondisi, perilaku, atau persepsi pasien, keluarga, atau komunitas sebagai respon terhadap intervensi keperawatan. Outcome juga dikatakan sebagai hasil akhir intervensi keperawatan yang terdiri atas indikator-indikator atau kriteria hasil pemulihan masalah. Ya, itu adalah luaran atau outcome. Kenapa harus ada outcome gitu ya? Karena kita harus punya target. Ketika ada pasien datang ke rumah sakit, ke ruangan tempat kita bekerja, ke ruang rawat kita gitu ya. Kita kan lakukan perawatan. Untuk mencapai sembuh itu apa sih indikatornya gitu? Itu harus jelas. Kita itu harus mencapai apa? Nah, ini harus ada gitu ya. Karena supaya memastikan pasien ini benar-benar sembuh. Nah, luaran itu ada sekitar 139 di dalam buku SLKI ya. Eh Mudah-mudahan sih sudah mulai diterapkan ya. Dulu itu masih paling minim. SLKI itu masih paling jarang gitu ya diterapkan. Jadi cuman SDKI, SIKI aja gitu. Tapi menetapkan luarannya itu masih model lama gitu. Ya, skala nyeri berkurang dari 8 ke 6 misalnya gitu ya. Tanda-tanda infeksi hilang gitu. Nah, itu model-model lama yang sekarang itu sudah tidak direkomendasikan karena kita sudah punya standar yang baku atau standar yang jelas ya, tidak lagi menggunakan yang itu. Nah, bagaimana penetapan luaran keperawatan? Penetapan luaran ini harus memenuhi prinsip SMART. Ya, ini bisa dilihat ya sumbernya ini salah satunya dari Danges. Danges itu adalah buku acuan untuk penentuan diagnosis di tahun 2000-an, tahun 2000, 1990 sekian gitu ya. Awalnya kita mengacu ke Dangus ini, tapi berkembang ada Nanda Niknok, kita ke pakai Nanda Niknok, lalu sekarang kita pakai SDKI, SIKI, SLKI, dan SOP dari PPNI ya. Apa itu SMART? SMART itu spesifik ya, ada singkatannya measurable, attainable, realistic, dan time. Artinya apa? Harus spesifik, jelas gitu. Apa sih yang mau diukurnya gitu ya. Lalu measurable dapat diukur, ya objektif dapat diukur. Lalu attainable dapat dicapai, jangan juga terlalu mengawang-awang gitu ya. Harus realistik dan jelas waktunya. Ya, ini harus di apa namanya dipastikan penetapan luaran itu seperti itu. Nah, jenis luaran keperawatan itu ada dua jenis. Ada luaran yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Kalau yang positif, artinya dia perlu ditingkatkan. Kalau yang negatif perlu diturunkan gitu ya. Contoh misalnya untuk bersihan jalan nafas, kok ada ya, bersihan jalan nafas tidak efektif. Ya berarti ini harus ditingkatkan gitu ya. Keseimbangan cairan, cairannya kurang dari kebutuhan, berarti harus ditingkatkan. Tapi ada juga yang negatif, misalnya tingkat nyeri, ya nyeri kan harus diturunkan. Keletihan, ansietas, ini harus diturunkan gitu. Jadi tidak sama karena masing-masing luaran ini punya tadi ya harus bisa diukur objektif, artinya ada angkanya, biasanya pakai skala Likert gitu. Sebenarnya untuk SLKI ini mengacunya ke NOK ya, eh, mengacunya ke buku NOK gitu. Jadi ada skala Likertnya. Nah, ini komponennya untuk luaran keperawatan itu ada label, ada ekspektasi, dan kriteria hasil ya. Label itu nama luaran keperawatan berupa kata-kata kunci informasi luaran. Kalau ekspektasi itu penilaian terhadap hasil yang diharapkan. Apakah meningkat, menurun, membaik gitu ya, itu ekspektasi. Kalau kriteria hasil
Ini karakteristik pasien yang dapat diamati atau diukur dijadikan dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi. Tadi menggunakan skala Likert skornya itu ada 1 sampai 5. Kalau misalnya pada pendokumentasian berbasis komputer. Nah, kalau misalnya manual bagaimana ya? Menurun atau naik gitu, meningkat, turun atau membaik gitu, hanya itu. Tetapi memang kalau yang paling objektif adalah kita menggunakan skor. Paling bagus pakai skor ya. Cuman karena perawat itu kan tugasnya banyak ya, apalagi kalau di rumah sakit, belum ke pasien, belum telepon dokter, telepon gizi, telepon farmasi, lalu tindakan, harus juga dokumentasi gitu. Kalau bikin skor 1 sampai 5 gitu, itu wasting time banget gitu ya. Jadi habis waktu perawat gitu untuk nyusun askepnya. Jadi biasanya kalau manual tidak pakai ya. Nah, ini ekspektasinya misalnya kalau untuk yang meningkat bersihan jalan nafas, curah jantung, perawatan diri ya. Kalau yang menurun misalnya tingkat keletihan, ansietas, tingkat berduka, tingkat perdarahan. Nah, kalau membaik eliminasi fekal, fungsi seksual, identitas diri itu ekspektasinya istilahnya adalah yang membaik ya. Nah, ini variasi penggunaan skala Likert ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 tergantung luarannya. Kalau misalnya luarannya positif ya berarti makin ke angkanya besar makin bagus kondisinya gitu ya. Tapi kalau luarannya negatif semakin besar makin turun gitu angkanya skornya. Jadi kadang kalau yang luarannya negatif itu dibalik, hati-hati. Kalau pakai angka itu harus tahu ini angkanya lebih besar itu artinya yang naik apa yang turun gitu ya. Jadi jangan sampai ketuker ya. Kalau di komputer sih mudah, kita tinggal klik-klik saja angkanya. Nah, ini contohnya. Jadi di dalam halaman SLKI ini ada eh, diagnosisnya apa, definisi diagnosisnya, ada ekspektasinya. Ya, ini misalnya meningkat gitu. Ada kriteria hasilnya dan skornya berapa. Ya, misalnya biasanya kalau bersihan jalan nafas ya terkait dengan adanya sputum. Sputum ini kan harus dilakukan batuk efektif ya. Nah, ini seperti apa sputumnya? Harapannya kan sputumnya berkurang ya. Nah, ini ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti diukur sebelumnya hari kedua, hari ketiga perawatan, apakah dia benar-benar nurun atau gimana. Ya, kalau meningkat sputumnya artinya makin jelek gitu. Tapi kalau misalnya skornya 2, 3, 4, 5 makin besar, maka sudah ada perbaikan. Gitu. Ini contohnya ya. Nah, sama di SLKI juga ada tautan atau linkage. Ya, ini untuk membantu penentuan luaran setelah menegakkan diagnosis keperawatan. Tautan ini juga tadi ya, bukan untuk menggantikan clinical judgment perawat, tetapi harus pada kondisi kekhasan pasiennya. Ya, misalnya ini contoh tautannya. Tautannya itu misalnya untuk diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif, ada luaran utamanya, misalnya bersihan jalan nafas. Ada luaran tambahannya. Nanti kalau mau melihat halaman yang lebih jelasnya, ada di bagian belakang ya, dicek di halaman berapa ya ini gitu untuk mengetahui ini menurun ya, untuk mengetahui tadi apa namanya ekspektasi luarannya ya. Ya, ada yang utama, ada yang tambahan. Yang utama itu wajib ada ya karena itu adalah indikator paling penting, indikator utamanya yang harus kita pantau. Kalau tambahan itu menyesuaikan dengan kondisi pasien ya. Nah, lalu bagaimana penerapan dan pendokumentasian asuhan keperawatan? Ya, dokumentasi ini selalu penting ya untuk aspek hukum. Kita tahu untuk pendidikan sebagai bahan pembelajaran, untuk penelitian, untuk akreditasi rumah sakit atau puskesmas ya, komunikasi dan untuk reimbursement. Ini adalah rasional kenapa sih
dokumentasi asuhan keperawatan itu penting gitu. Jadi kalau di pendokumentasian itu apa sih yang didokumentasikan? Ya semua proses keperawatan itu didokumentasikan gitu. Jadi ada 5 proses keperawatan, pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. 5 proses itu. Tapi biasanya ada nih tambahannya dokumentasi gitu ya. Dokumentasi itu dilakukan untuk kelima-lima prosesnya itu. Jadi pengkajian didokumentasikan, penegakan diagnosis didokumentasikan, perencanaan, implementasi, evaluasi juga semua didokumentasikan ya supaya jelas bahwa perawat itu melakukan tindakan adalah dari hasil yang dia rencanakan gitu ya. Itu alasannya. Nah, pendokumentasian eh, ini ada disclaimer-nya dari PPNI dari kolegium ya. Hingga saat ini PPNI itu belum menerbitkan panduan teknis pendokumentasian berbasis 3S. Jadi contoh-contoh yang ada di sini sebenarnya tidak wajib ya, sifatnya mandatori, tapi dapat dijadikan pertimbangan di layanan pendidikan ya. Oh, ini yang diagnosis ya untuk penulisannya bagaimana gitu ya. Kemarin kita bahas ya kalau diagnosis yang aktual itu tripat. Problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan tanda gejala. Kalau yang two part itu untuk diagnosis yang sifatnya risiko dan promkes. Jadi problem dibuktikan dengan faktor risiko. Ya, diagnosis promkes, label ya atau problem dibuktikan dengan tanda dan gejala. Nah, ini cara mendokumentasikannya. Di keperawatan keluarga bagaimana? Sama seperti itu ya. Nah, ini penulisan luaran. Jadi setelah dilakukan intervensi keperawatan selama sekian hari, maka misalnya untuk meningkatkan pengetahuan ya, yang masalah tugas pertama keluarga itu kan kemampuan keluarga mengenal masalah. Maka pengetahuan keluarga meningkat dengan kriteria hasil. Nah, apa ditulis gitu ya. Nah, ini contoh umumnya hanya nanti harus diselipkan tadi ya untuk keperawatan keluarga itu apa tugas keluarga yang ingin dicapai. Ya, itu bedanya. Nah, bagaimana kalau di komputer? Kalau di komputer itu sama redaksinya setelah dilakukan intervensi keperawatan keluarga selama sekian itu ya karena di setiap puskesmas itu beda-beda. Ada yang eh, sudah ada aplikasi di komputernya untuk apa namanya perkesmas ya. Ada juga yang belum gitu ya. Kalau misalnya sudah terkomputerisasi data-data untuk acuan keperawatan keluarga di puskesmas, maka kita tinggal cantumkan angkanya aja. Kalau di sini batuk efektif meningkat, nah berarti batuk efektif skornya 5 targetnya. Produksi sputum 5 targetnya gitu ya. Mengi menurun targetnya 5 gitu. Jadi langsung berupa angka kalau di komputer. Nah, bagaimana penulisan intervensi dan tindakan ya? Menuliskan intervensi itu sesuai standar dan diurutkan secara sistematis dengan tadi otek urutannya. Observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi ya. Lalu gunakan kata kaji, observasi, evaluasi gitu ya. Dianjurkan menggunakan periksa gitu ya, identifikasi, monitor. Nah, itu bahasanya seperti itu. Tetapi kalau tindakan, nah bahasanya seperti itu, mengumpulkan gitu ya. Ada imbuhan me-nya, perbedaannya di situ. Nah, eh prinsipnya tindakan keperawatan itu bisa ditambah atau dikurangkan atau dimodifikasi ya. Jadi eh, silakan disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Memilih tindakan kalau dalam konteks gawat darurat sih misalnya di keluarga atau di IGD juga gitu ya. Itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Tindakannya kalau di rumah sakit kan menggunakan prioritas ya. Tetapi kalau di keluarga kita pakai scoring. Oke, ini metode penulisannya. Kalau di rumah sakit biasanya kan ada 3 jenis sebenarnya. Ada yang masih manual, tulis tangan.
Ada yang sudah formnya baku, kita tinggal isi checklist-checklist. Ada yang terkomputerisasi, jadi ada tiga jenis ya. Ini contoh yang eh, manual tapi sudah, ini contoh manual ya, manual. Nah, ini contoh yang manual tapi sudah tinggal checklist gitu. Bersenjata tidak efektif, kita tinggal checklist-checklist. Intervensinya kita tinggal checklist yang mana gitu ya. Tapi kalau misalnya yang terkomputerisasi belum ada ya contohnya. Nanti bisa apa namanya? Ada di aplikasi ya. Beberapa contoh itu ada kebetulan di sini. Lupa tidak ditambahkan screenshotnya. Biasanya ada sih, ada materi saya cuman lupa nggak masuk ke sini. Nanti siapa tahu kapan-kapan kita perlihatkan ya contoh aplikasi untuk pengisian perencanaan ya. Nah, kemudian mengisi catatan keperawatan juga sama ya, catatan perkembangan. Tapi nanti akan ada perbedaan kalau untuk di keperawatan keluarga. Jadi disesuaikan dengan format yang sudah di di-share kemarin ya. Oke, nah ini kesimpulannya. Jadi SDKI, SLKI, SIKI diharapkan tidak hanya bermanfaat dalam pelayanan pendidikan, tetapi juga bisa bermakna dalam aspek penghargaan. Ya, yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ke depan perawat itu harus bisa dibayar ya, dibayar sesuai dengan diagnosis yang diangkat gitu. Selain itu, selain tindakannya gitu, bayar tindakan atau jasa tindakan juga per diagnosis ada nih gitu karena perawat secara profesional menyusun diagnosis perencanaan itu dengan proses pendidikan dengan proses yang panjang pemikiran gitu ya sehingga harus bisa ada istilahnya fee yang didapat ya oleh perawat tuh. Oke, baik itu untuk materinya. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan contoh-contoh bagaimana menyusun perencanaan. Nah, ini sudah tampak ya. Jadi di dalam perencanaan, nah ini ya, perencanaan keperawatan keluarga. Kemarin kita sudah belajar, kita flashback kembali sedikit ya. Ketika menentukan diagnosis keperawatan keluarga, kita itu kan mengacu ke tugas perkembangan keluarga. Misalnya, masalah kesehatan yang ada di keluarga itu TB pada bapaknya, ya, kepala rumah tangganya. Nah, kemarin kita coba tarik diagnosis keperawatannya ini berdasarkan 5 tugas keluarga. Ya, untuk tugas mengenal masalah, kita angkat defisit pengetahuan. Untuk kemampuan keluarga mengambil keputusan, konflik pengambilan keputusan. Ya, untuk ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, kita angkat risiko penyebaran infeksi, bersihan jalan nafas tidak efektif, defisit nutrisi, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Ya, dan sampai dengan tugas yang kelima. Nah, di perencanaan ya kita susun berdasarkan diagnosis yang tadi diangkat dari eh, berdasarkan 5 tugas tadi. Nah, untuk defisit pengetahuan, kita tetapkan tujuan dan kriteria hasilnya. Ya, tujuannya apa? Setelah dilakukan intervensi 2 kali 30 menit, pengetahuan klien keluarga meningkat. Nah, jadi tujuan ini disesuaikan dengan tugas keluarga. Tadi kan defisit pengetahuan untuk mencapai keluarga ini mampu mengenal masalah, ya artinya pengetahuannya meningkat. Berarti di sini pengetahuannya meningkat gitu. Kriteria hasilnya, kemampuan menjelaskan TB meningkat, verbalisasi minat belajar meningkat. Nah, menentukan intervensinya, tadi lihat di buku Siki gitu ya, apa eh, labelnya ya, bunyi Sikinya, dan apa tindakannya. Yang ini adalah tindakannya. Tetapi ada yang kurang. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kira-kira? Ya, jadi yang kurang apa? Harusnya ini
breakdown sesuai dengan eh tadi otek observasi yang mana tindakannya gitu ya. Terapetik yang mana tindakannya, edukasi yang mana tindakannya, dan kolaborasi yang mana tindakannya. Nah, harusnya ada itu. Ini kekurangannya. Nanti ada apa namanya tampilkan juga satu contoh yang sudah sesuai otek ya, tapi kurang lebih seperti ini. Lalu nanti lanjut ke diagnosis yang kedua untuk tugas yang kedua, mengambil keputusan. Kita mengangkat konflik pengambilan keputusan. Nanti diangkat psikinya apa, tindakannya apa. Ya, di sini bahasanya setelah dilakukan intervensi 1 kali 30 menit, maka kemampuan keluarga dalam pengambilan keputusan meningkat. Dengan kriteria hasil, nah, pemahaman tentang ini meningkat dan lain sebagainya. Ya, lalu ini kemampuan keluarga dalam merawat, mulai dari masalah infeksinya gitu ya, bersihan jalan nafas tidak efektif, status nutrisi klien meningkat, ya, itu untuk merawat. Lalu untuk memodifikasi lingkungan, ya tujuannya pemeliharaan lingkungan rumah meningkat dengan kriteria hasil apa gitu. Jadi setiap tujuannya itu dikaitkan dengan 5 tugas keperawatan keluarga, tugas perawatan keluarga ya. Sikinya lihat di tautan, di rekomendasi Siki apa yang sesuai dan tindakannya apa, diidentifikasi. Ini sampai diagnosis yang terakhir. Nah, itu baru yang TB. Nanti lanjutkan untuk masalah kedua dan ketiganya, ya. Nah, kemudian catatan asuhan keperawatannya sama, ini template-nya ya. Waktunya kapan, diagnosa yang mana yang diimplementasikan, nanti tanda tangan perawat ya. Lalu tanggal berapa, diagnosa ke berapa. Ini capernya ya, catatan perkembangannya. Ya, kita menuliskannya berdasarkan SOAP, subjektif, objektif, analisis, dan planning, perencanaan. Nah, tentunya nanti tindakannya itu diurut ya. Eh, kita selesaikan dulu pengetahuannya, lalu selesaikan afektifnya, konflik pengambilan keputusan, baru ke tindakan-tindakan lainnya. Ini semua tindakannya nanti harus diimplementasikan, ya. Oke, baik. Itu adalah materi kita pada kedua pertemuan ini, ya. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh nanti berkomentar di kolom chatnya, atau kita akan bahas diskusikan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah silahkan mahasiswa mengerjakan kuis pada link yang sudah di-share melalui si pen ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya tidak jelek ya, bagus-bagus semua. Jadi kalau misalnya ada nilainya yang di bawah, nanti kita coba lihat ya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas atau ada hal-hal yang masih bingung, dipertanyakan, kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Baik, untuk materinya dicukupkan sampai di sini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai seperti apa tindakannya ya. Kalau misalnya tadi kan baru secara konsep ya. Nanti ini tindakan di keperawatan keluarga itu seperti apa sih operasionalnya gitu ya. Itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Baik semuanya, terima kasih perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak materinya dari awal sampai akhir. Semoga dapat dipahami ya. Eh, Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.